klien kami menyatakan siap besok untuk hadir memberikan keterangan sebenar-benarnya ya sesuai dengan fakta kejadian. Katanya Dokter Oki awalnya, Dokter Oki lah yang sindikat ini, yang merancang ini semua. Tapi si Anus itu pengacara kan? Saya nggak tahu juga. Kenapa Dokter Oki tidak bisa dipidana? Kenapa Dokter Oki tidak bisa masuk dalam pasal 55? Karena dia bukan yang merancang kejahatan. Drama pertarungan hukum yang melibatkan selebritis sensasional Nikita Mirzani dan seterunya, Dr. Reza Gladys, kembali memasuki babak baru yang kian menegangkan. Pasalnya, dalam agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan pada hari ini, sosok Dr. Oki Pratama yang berstatus sebagai saksi akhirnya dihadirkan untuk memberikan keterangan. Seperti diketahui, kesaksian dari Dr. Oki Pratama memang telah dinanti-nantikan sejak lama. Lantaran, pria kelahiran tahun 1991 itu digadang-gadang mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini. Dan ketika ditemui, pihak kuasa hukum Dr. Oki pun menegaskan bahwa kebenaran akan terungkap semua lewat keterangan Dr. Oki di ruang sidang. Jadi per hari ini saya sudah berkomunikasi dengan klien saya, Dr. Oki. Klien kami menyatakan siap besok untuk hadir memberikan keterangan sebenar-benarnya ya sesuai dengan fakta kejadian. Karena memang dari awal kami selaku tim kuasa hukum juga sudah menginterview, mewawancara apa sih dok kejadiannya seperti apa. Lalu kami juga pastikan bahwa besok apa yang disampaikan oleh Dr. Oki klien kami adalah suatu fakta dengan kejujuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Kami tidak melakukan atau tidak memberikan briefing apapun kepada klien kami. Karena saya pribadi, saya juga saya minta supaya apa kejadiannya, itulah yang disampaikan besok di hadapan muka persidangan. Karena kan kemarin dari kesaksiannya DRG dan sudah disampaikan sama pengacaranya siapa namanya? Si Anus itu. Ya, si Pak Anus itu katanya Dokter Oki awalnya. Dokter Oki lah yang sindikat ini, yang merancang ini semua. Tapi si Anus itu pengacara kan? Saya nggak tahu juga. Saya belum pernah lihat kartu advokatnya soalnya. Jadi besok ya kita sama-sama akan dengarkan keterangan dari klien kami bahwa siapa yang sebenarnya yang dari awal yang menghubungi pihaknya Dr. Oki klien kami maupun akhirnya menghubungi dengan alasan apapun itu menghubungi Mail dan Nikita. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyuruh menyumpah mulut Nikita Mirzani dengan uang. Besok saya harapkan seluruh keterangan dari klien kami yang dimana sekali lagi saya sampaikan itu adalah apa yang terjadi, apa yang dialami dan berdasarkan faktanya agar supaya majelis hakim ya betul-betul teliti dan di hadapan persidangan yang terbuka ini kita sama-sama bisa mendengarkan bahwa siapa yang terlebih dahulu meminta ya nomor kontak dari Nikita Mirzani dan siapa yang aktif dalam menghubungi Nikita Mirzani melalui Mail melalui Dr. Oki siapa yang aktif, siapa yang minta duluan, lalu siapa yang aktif. Selain itu, pihak kuasa hukum Dr. Oki Pratama pun meyakini bila sang klien tidak akan mampu dikenakan pidana apapun. Sehingga dengan itu, Sunan pun melempar pesan pedas kepada Julianus Paulus Sembiring, selaku kuasa hukum Reza Gladys,
yang selama ini selalu membawa-bawa nama Dr. Oki. Apalagi, belakangan ini konflik mereka memang semakin berkembang panas. Bermula dari Sunan yang melempar tantangan untuk debat secara terbuka di hadapan awak media. Dan kemudian ditanggapi dengan menohok oleh Julianus yang justru mempertanyakan kapasitas Sunan. Lantas, pesan seperti apa yang dilontarkan Sunan Kalijaga dan Agustinus Nahak kepada Julianus? Kenapa Dr. Oki tidak bisa dipidana? Kenapa Dr. Oki tidak bisa masuk dalam pasal 55? Karena dia bukan yang merancang kejahatan. Yang kedua, dia tidak pernah menerima apapun dari uang 4 miliar tersebut. Apakah itu hadiah, hibah, atau ucapan terima kasih? Nggak ada sama sekali. Lalu apa yang mau dipidanakan si Dr. Oki? Laporan klien kami tanggal 3 Desember. Ya, itu ada itu. 1. Atas nama Oki Pratama. Kedua, atas nama si Nikita Mirjani. Ketiga, atas nama Ismail Marzuki. Itu laporan klien kami. Ya, jadi kami itu melapor berdasarkan nomor LP 7355. Itu yang harus disampaikan oleh penyidik terhadap laporan kami. Kalau hanya 2 yang masih diterdakwa sampai sekarang, SP2HP dan apapun itu, tentang yang 1 lagi belum kami dapatkan. Jadi yang si Anus yang teriak-teriak itu sebenarnya saya mau tanya dia juga, ini pengacara atau bukan sih? Ngomong tanpa dasar, ya kan? Kalau dia seorang pengacara, ditunjukkan buktinya di publik. Ini loh, si Dr. Oki itu melakukan kejahatan, dia ini kriminal, dia ini apa namanya tadi, sindikat, tunjukin dong buktinya. Kalau lu itu adalah seorang pengacara, jangan nanyakan kita sebagai pengacara, kami ini pengacara senior. Lu mau tunjukin KTA, basmu kita tunjukin, makanya ketemu aja. Jangan ngomong aja nggak jelas gitu loh. Sunan ini siapa? Advokat ya? Hah? Enggak, Sunan ini siapa ini? Dia advokat ya? Oh, malu kita sebagai advokat berbicara, mengajak debat publik di media. Malu kita itu. Galaknya kalau di hadapan teman-teman media galak, ya kan? Siapa Sunan? Kemarin gua tungguin, ya, gua ajak debat, kenapa nggak mau? Kita debat secara profesional. Dan saya hanya menanyakan berkaitan dengan kasus klien saya, ya, berkaitan dengan kasus yang Anda tangani. Jangan ngomong nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan saya debatnya nggak sama dia dong, sama jaksa. Dan kalau dia bilang bikin malu itu, kalau pengacara berdebat. Loh, Anda selama ini nggak pernah nonton itu para senior kita? Bukan, memang dia tidak pernah debat. Oh, nggak pernah emang debat. pengacara baru. Sementara itu, kisruh beredarnya potongan rekaman suara yang diduga berisi perbincangan Dr. Oki Pratama pun tak luput dari sorotan Sunan Kalijaga. Sehingga lewat kesempatan kemarin, ia pun memberikan pernyataan tegas yang ditujukan kepada At-Taubah Mufid selaku pihak yang mengaku merekam suara tersebut. Lantas mungkinkah hal ini merupakan sinyal bahwa Dr. Oki Pratama akan membawa perkara ini ke ranah pidana? Pertanyaan saya nih buat suaminya DRG, apakah saudara sudah minta izin kepada siapapun yang Anda rekam? Apakah Anda sudah mendapat persetujuan dari orang yang direkam? Atau bagaimana? Atau tidak? Ya, misalnya saya sama Bang Nahak, kita ngomong, Bang, ini pembicaraan kita, saya rekam ya, Abang berkenan nggak? Misalnya, kalau beliau berkenan, ya sudah. Tapi itu pun juga bukan artinya untuk disebarluaskan. Tapi kalau beliau tidak tahu bahwa dirinya direkam pembicaraannya sama saya, kalau beliau nggak terima, beliau bisa laporkan saya. Gitu. Dan suaminya DRG udah nggak bisa lagi menghindar. Karena itu keterangan sudah disampaikan di persidangan kemarin bahwa dia mengakui dia merekam. Ya, pertanyaan saya, 1, izin nggak sama orang yang direkam? Kedua, pertanyaan saya lagi, dia mewakili apa ya? Institusi, Polri, KPK, Kejaksaan, atau institusi mana?
yang bisa merekam orang. Katakan dia kalau nggak direkam nggak ada alat bukti. Betul. Tapi kenapa alat bukti bisa tersebar luas? Kan yang punya rekaman, yang rekam cuma Anda. Benar apa tidak? Yang punya rekaman siapa? Emang klien saya punya rekamannya? Atau Niki punya rekamannya? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa bisa beredar? Siapa yang mengedarkan? Artinya yang membuat, memproduksi, dan menyebarluaskan tanpa hak, tanpa izin dapat dikenakan pasal. Ya, ada undang-undang. Hati-hati loh, merekam tanpa seizin daripada lawan bicara, disebarluaskan ke media sosial, itu ada ancaman hukuman 10 tahun. Jadi ini kita nanti lihat aja. Ketika rekaman itu beredar dan orang yang merekam itu adalah orang yang sudah mengakui, udah pasti kita akan ambil langkah hukum. Nanti tinggal dokter Oki-nya mau kita perkarakan atau tidak persoalannya. Sementara itu, Dr. Oki Pratama bukanlah satu-satunya nama besar yang dijadwalkan untuk hadir memberi kesaksian pada persidangan hari ini. Pasalnya, Sheila Saukia dan Dr. Samira alias Doktif pun ikut dipanggil pula dalam persidangan hari ini. Namun, berbeda dengan Dr. Oki yang hadir secara langsung, Doktif justru memilih untuk absen. Mengingat wanita yang akrab dikenal dengan topeng khasnya itu dikabarkan sedang berada di luar negeri. Sontak saja, ketidakhadiran Doktis di persidangan memancing reaksi beragam dari pihak-pihak yang vokal tentang perkara ini. Samira nggak hadir ke persidangan. Sesuai permintaan Nikita Mirjani, katanya Samira nggak usah datang ke persidangan, nyemak-nyemain aja, buat panas katanya. Akhirnya Samira mengabulkan permintaan Nikita Mirjani dengan tidak datang sebagai saksi. Ya, lalu apa ngaruhnya ketika si Samira ini tidak hadir bersaksi? Ya udah, isi dakwaan dianggap benar semua tanpa bantahan. Ya bagus lah kalau gitu. Artinya Samira tidak meringankan Nikita Mirjani. Kocar kacir pecah kongsi ya. Tinggal kita menyaksikan Nikita Mirjani, Mail dan Oki. Nanti kita lihat aja ya. Kita lihat saja bagaimana besok jalannya persidangan. Apakah Dokter Oki Pratama atau Dokter Samir akan datang? Ya harusnya datang, gitu ya. Kenapa? Karena kan masalah ini munculnya kan ada sebab akibat, kan seperti itu. Dan masyarakat juga sudah tahu nih, bahwasanya sebuah konten yang disebutkan di dalam perkara ini kan selalu untuk masyarakat. Nah, jadi dia harus membuktikan di situ. Dia harus membuktikan ini semua itu memang untuk masyarakat. Jadi harusnya hadir. Gitu. Dia harus membuktikan kepada masyarakat bahwasanya ini memang untuk masyarakat. Jadi jangan nggak datang gitu loh. Kalau nggak datang ya berarti demi masyarakat itu luntur, hilang, musnah. Nah, jadi kembali lagi ke masyarakat yang melihat. Kalau memang Dr. Oki Pratama atau Dr. Samira tidak hadir di dalam panggilan untuk dijadikan saksi di dalam fakta persidangan, jadi masyarakat harusnya bisa melihat semuanya dan bisa berpikir sendiri ya. Kalau tidak datang ya artinya seperti apa, kalau datang bagus. Ya kalau kami sih hanya mendampingi Dr. Oki ya. Sebagai klien kami udah pasti kami akan dampingi dia untuk menghadiri persidangan, dan pasti saja bahwa keterangan Pak Dr. Oki tidak lebih dari apa yang selama ini dibicarakan. Bahwa dia hadir sebagai saksi karena memang pernah diperiksa juga sebagai saksi di Polda Metro, sehingga wajar ya dia hadir. Dan juga sebagai warga negara yang baik memang harus hadir kalau dipanggil oleh penegak hukum untuk menyampaikan apa yang dia tahu, dia lihat, ya kan, dan dia dengar. Itu memang kategori saksi ya seperti itu. Terlepas dari agenda hari ini, rantaian persidangan perkara antara Nikita menghadapi Reza sudah terlebih dahulu menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Khususnya pada agenda sidang pekan lalu. Pasalnya, kala itu suasana sidang sempat berubah tegang ketika pihak Nikita dan pihak Reza sama-sama terbakar api amarah. Sampai-sampai adu mulut dan perdebatan panas pun tak mampu untuk dihindari. Demi menengahi keributan, hakim pengadilan bahkan dipaksa untuk turun tangan. Lantas seperti apa penjelasan kedua belah pihak tentang kejadian itu?
Nasa dulu, biasa nasa. Yang mau yang mana? Emang gak ada panggilan ya? Marahnya kenapa Kak tadi? Kenapa? Sempat marah tadi, sempat emosi. Enggak ada marah. Enggak. Dia Sudah loh, tadi satu loh. Oke, nanti lagi ya. Yuk. Ternyata enggak ya? Kesini ke kiri. Dia lupa apa yang dia laporkan, dia lupa. Dia kurang di briefing, makanya dia lupa. Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produk itu sudah memiliki izin edar BPOM. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita bisa kena hancur, mau gimana? Intronya biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem sama ini. Terus dia mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya serba salah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.